warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahil umurana wa sahil umur auladana wa sahil umur jami'il muslimin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Quba yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah atas segala karunia, nikmat dan inayah yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan melanjutkan kajian kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Dan pada pagi hari ini hadis yang ke-9 yang akan kita bahas ini adalah pertemuan yang keempat dari hadis yang ke-9. Hadis itu bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari jalur periwayatan Imam Bukhari, matannya seperti ini, ya, karena ini yang dipakai adalah lafadznya Imam Bukhari. Namun ketika kami mencari di dalam riwayat yang lainnya, karena hadis ini memiliki banyak jalur periwayatan, maka saya temukan yang ada di dalam Sahih Muslim itu lebih lengkap. Memang begitu Pak, hadis itu terahnya seperti itu. Ya, kadang ada yang ringkas, dalam riwayat lain kita temukan matan yang lebih lengkap. Jadi hadis ini memiliki sababul wurud. Tidak ujuk-ujuk Nabi mengatakan manahaitukum anhu, apa yang aku larang terhadap kalian maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan terhadap kalian maka lakukanlah semampu kalian. Sesungguhnya ahlakal ladzina min qablikum, yang menyebabkan umat sebelum kalian itu hancur itu disebabkan karena mereka terlalu banyak bertanya. Waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan saling menyelisihi para nabinya. Nabinya bilang A, dia bilang B. Nabinya ke barat, dia ke timur. Nah, ini adalah contoh dari umat Yahudi yang dulu pernah hidup di masa Nabi Musa. Hadis ini memiliki sababul wurud yang disebutkan di dalam Sahih Muslim lebih lengkap. Ketika Nabi berkhutbah di hadapan para sahabat, kemudian beliau mengatakan ayyuhan nas, wahai orang-orang kaum muslimin, innallaha farada alaikumul hajj, sesungguhnya Allah itu telah mewajibkan kepada kalian haji. Ini berarti setelah Fathu Mekah disampaikan oleh Nabi, karena Nabi haji itu cuma satu kali seumur hidup. Fahajju, maka laksanakanlah ibadah haji. Nabi terhenti sejenak. Faqala rajulun, kemudian ada seorang laki-laki yang pertama yang bertanya, aqulu am ya Rasul. Nah, di dalam Sahih Muslim yang bertanya ini tidak disebutkan oleh Imam Muslim, tapi di dalam syarahnya yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, judulnya Al-Minhaj ala Syarhi Sahihi Muslim, beliau menyebutkan orang yang pertama ini namanya Al-Aqra' bin Harith. Jadi kalau kita pengen pendalaman suatu hadis, ya mau tidak mau kita merujuk ke syarahnya, penjelasannya. Karena memang hadis saja tanpa syarah penjelasan itu sudah panjang, sanad beserta matan. Hanya matannya saja yang tidak saya ikut sertakan agar tidak terlalu panjang kajian mengenai dirasatul asanid. Nah, Al-Aqra' bin Harith radhiyallahu anhu kemudian angkat tangan, aqulu am ya Rasul, tadi jenengan merintahkan kami melakukan ibadah haji dan itu hukumnya wajib. Apakah ini dilakukan setiap tahun? Karena beberapa kewajiban yang lain yang ada di dalam rukun Islam itu dilakukan setiap tahun. Contohnya adalah saum, puasa Ramadan. Kemudian zakat yang dikeluarkan setiap tahun, baik fitri maupun zakat mal. Beliau penasaran, kepo. Aqulu amin ya Rasul, apakah ini dilakukan setiap tahun hajinya? Fasakata. Nabi diam, enggak jawab. Ini kalau seandainya hadis ini diputus sampai di sini, diamnya Nabi itu bertanda takrir, maka haji itu menjadi setiap tahun. Yang seumur hidup sekali saja antrenya 20 tahun begitu.
Akhirnya ditanya lagi, aqulu am ya Rasul, pertanyaan kedua. Apakah ini dilakukan setiap tahun? Fasakata, Nabi diam lagi. Yang ketiga kalinya masih belum puas, beliau bertanya lagi Aqra ini. Aqulu amin ya Rasul, apakah ini haji dikerjakan setiap tahun? Faqala Rasulullah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau qultu na'am lawajabat. Seandainya dijawab iya, maka ini menjadi wajib. Yang kedua, diamnya Nabi itu pertanda takrir. Sunnah atau perbuatan Nabi yang kemudian menjadi hukum itu ada fi'liyah, sunnah perbuatan. Ya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar yang sekaligus sahabat sekaligus adik iparnya Nabi, karena saudarinya Ibunda Hafsah itu dinikahi oleh Nabi. Itu bercerita, hafidtu min Rasulillahi ashron. Aku hafal sekali perbuatan Nabi ketika beliau mengerjakan sholat sunnah sehari semalam itu jumlahnya 10. Ini kan fi'liyah, beliau mengerjakan, dilihat oleh Abdullah bin Umar. 10 itu adalah rakaatani qabla dhuhri wa rakaatani ba'daha. 2 rakaat sebelum sholat duhur dan 2 rakaat setelah ba'diyah duhur, sudah 4. Wa rakaatani ba'dal maghrib, ditambah lagi 2 rakaat sebelum maghrib. Wa rakaatani ba'dal isya, kemudian ditambah lagi 2 rakaat ba'diyahnya isya. Wa rakaatani qabla sholatil fajri, 2 rakaat sebelum sholat sunnah atau sholat wajib subuh, yaitu qobliyah subuh. Di total 10 dengan paket ini ya, paket Abu Daud. Karena untuk sholat qobliyah duhur itu ada 3 paket, 22, 44 dan 42. Nah, saya tidak sedang masuk ke dalam ini. Saya hanya memberikan contoh. Ini sunnah qauliyah, fi'liyah namanya, perbuatan Nabi yang dilihat oleh Abdullah bin Umar. Ada namanya sunnah qauliyah yang diucap oleh Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli, hadis riwayat Imam Muslim. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku, yaitu Nabi mencontohkan salat. Nah, ini namanya sunnah takririyah. Kalau Nabi diam dan tidak ada kata-kata lau kuntu na'am lawajabat, seandainya aku mengatakan iya, maka haji itu menjadi wajib. Jadi wajibnya sesuatu itu ada beberapa sebab. Yang pertama, diamnya Nabi. Nabi diam ketika melihat sesuatu yang terjadi pada sahabatnya, maka itu pertanda boleh. Pertanyaan ini kan sebetulnya menjurus sekali. Ini khusus sekali pertanyaannya. Apakah dilakukan setiap tahun ya Rasul? Seandainya Nabi diam saja, tidak mengatakan laukul tunam, maka ini menjadi sunnah takririyah, seolah-olah Nabi mengiyakan, dan itu akan menjadi masyaqqah, satu bentuk yang berat. Nah, kemudian akhirnya beliau mengatakan lamastata'tum, biarkanlah perintah itu apa adanya. Jadi kalau Nabi mengatakan demikian, tidak usah dicecar dengan pertanyaan. Kemudian beliau melanjutkan mana haitukum anhu. Nah, baru kemudian ada matan ini keluar. Mana haitukum anhu fastanibu. Yang dilarang dijauhi, yang diperintahkan dikerjakan. Karena yang membuat umat sebelumnya itu hancur akhlaknya, hancur peradabannya, ya, hancur itibaknya dengan nabinya, yaitu Nabi Musa alaihi salam, itu karena terlalu banyak nanya dan sudah dijawab tapi kemudian tidak mau patuh dengan nabinya. Hadis ini memiliki jalur periwayatan yang bukan cuma satu saja. Al-Bukhari meriwayatkan, kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan, di dalam Al-Muwatta Imam Malik juga meriwayatkan, Imam Syafi'i punya Musnad Asy-Syafi'i, beliau juga meriwayatkan hadis ini. Kemudian Imam Ahmad, kemudian Al-Humaidi, enggak terlalu terkenal tapi beliau ini ahli riwayat, ahli hadis dan juga ahli tafsir. Ya, kalau di bukunya yang ada di dalam Arba'in Nawawi paling disebutkan hanya Imam Muslim dan Bukhari saja. Ini kan kita bedah, namanya juga takhrij. Takhrij itu dikeluarkan. Hadis ini ada di dalam kitab induk mana saja sih? Nah, disebutkan semua. Ada 7, 8. At-Tirmidzi juga meriwayatkan di dalam kitab sunannya, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan lain-lain. Dan hadis itu kadang memiliki lebih dari satu jalur. Ya.
Ada yang memiliki jalur yang sedikit sekali. Contohnya adalah, makanya dikatakan gharib hadisnya. Hadis yang berkaitan dengan sholat syuruk, Pak. Ada di dalam riwayat lain, tapi redaksinya berbeda. Hadis ini kan bersumber dari At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan derajat hadisnya hasan, dan hadis ini gharib karena setiap tobaqoh sanadnya itu cuma ada satu. Akhirnya kita lacak lagi, saya temukan di dalam Al-Mustadraknya Imam Hakim juga meriwayatkan hadis ini. Man shalla subha ma'al jama'ati fi masjidin. Siapapun yang mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid, tsumma qa'ada. Selesai subuh dia masih berada di tempatnya. Ya seperti jenengan ini. Entah itu baca Quran, zikir, atau baca buku atau ngaji, hatta tatlu asyams, kemudian sampai matahari terbit. Ini kan berarti sudah keluar dari waktu larangan sholat. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia kerjakan sholat 2 rakaat. Dan tolong dipastikan sholat syuruk ini dilakukan setelah matahari terbit. Kadang kajian belum selesai sebelum waktunya, kan bisa jadi begitu. Sebelum waktu syuruk ustadznya sudah nutup misalkan, jangan buru-buru sholat syuruk. Nah, ini masih waktu terlarang sholat. Tunggu sampai betul-betul waktu syuruk, karena ada larangan habis subuh itu mengerjakan sholat ya sampai matahari terbit. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia kerjakan sholat 2 rakaat, hanya 2 rakaat saja. Dan ini disebutkan oleh Syekh bin Baz bahwa 2 rakaat ini adalah sholat duha di awal waktu, syuruk atau duha di awal waktu. Kanat lahu, maka orang ini mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna, diulang 3 kali oleh Nabi. Nah, yang saya ingin jelaskan, dia di setiap tobaqoh sanadnya itu hanya ada satu saja. Jadi kita nggak akan menemukan hadis ini An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Bukhari, karena memang asalnya bukan di dalam Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis itu ada di dalam At-Tirmidzi. Nah, yang pernah saya temukan di dalam riwayat Imam Al-Hakim, tapi redaksinya sedikit berbeda. Tapi dengan redaksi At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi ya hanya ada satu jalur saja. Imam Abu Ya'la juga meriwayatkan, Imam Al-Baghawi juga meriwayatkan hadis di atas. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, perintah menjauhi larangan, perintah mengerjakan berbagai macam perintah. Ini disebutkan di bagian awal hadis. Setelah sababul wurud hadis tadi kami ceritakan bahwa ini berawal dari khutbahnya Nabi, kemudian pertanyaan para sahabat. Akan lain ceritanya kalau sahabat ini nggak bertanya. Makanya walaupun agak aneh dan kadang nyeleneh pertanyaan para sahabat itu, justru itu menjadi sumber ilmu dari kita. Karena beliau bertanya sahabat ini, maka keluarlah redaksi manahaitukum anhu. Ketika Nabi mengatakan ayyuhan nas innallaha lain, mereka mencampuri isinya di saat haid. Sesuatu yang ya tidak dilakukan oleh penduduk Mekah. Ya mereka kan mayoritas Mekah, Pak. Kemudian datang ke Madinah, loh kok kayak begini, kan begitu. Maka mereka datang kepada Nabi, ya Rasul, sebetulnya istri ketika haid itu boleh dicampuri enggak sih? Ini kan pertanyaan. Karena kami melihat sesuatu yang berbeda dengan uruf kebiasaan kami. Dan mereka tahunya orang Yahudi, Nasrani yang ada di Madinah itu kan ahlul kitab. Mereka itu lebih senior urusan agama daripada kita. Mereka lebih dulu diutus nabinya dan kitab sucinya, makanya bertanya. Nah, karena pertanyaan inilah turun ayat wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Kadang pertanyaan yang dilontarkan oleh para sahabat itu Masya Allah berbuahkan ilmu, entah dijelaskan langsung oleh Nabi atau ayat Quran kemudian turun menjadi jawaban atas pertanyaan mereka. Kemudian jamaah, mengenai larangan ini dan juga perintah, Imam Ahmad bin Hambal beliau mengatakan dari hadis tersebut dapat diambil, ini saya ambil dari Jami'ul Ulum wal Hikam karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Itu lebih lengkap syarahnya, Pak, dibandingkan dengan syarah-syarah yang lain. Arba'in Nawawi ini kan penjelasannya banyak hadisnya. Ya. Jadi dari satu kitab lahir beberapa kitab lain namanya syarah. Tapi satu di antara yang lengkap, beliau menyebutkan sanadnya. Beliau menyebutkan kaulnya ulama, ada yang mukhtasar, ada yang panjang lebar. Itu karyanya Imam Ibnu Rajab, judulnya Jami'ul Ulum wal Hikam, bagus bukunya. Imam Ahmad berkata, dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa larangan itu lebih berat. Makanya Nabi mendahulukan larangan, ma nahaitukum anhu fajtanibu.
Yang dilarang segera dijauhi, yang diperintahkan lakukan semampunya. Karena tidak ada rukhsah untuk mengerjakan larangan, itu lebih berat daripada perintah. Karena tidak ada rukhsah atau keringanan untuk mengerjakan salah satu dari larangan. Larangan itu tidak ada rukhsah keringanan, tapi perintah itu ada rukhsah. Jenengan safar, biasanya sholat duhur 4, sholat asar 4, sholat isya 4. Berhubung safar, maka boleh diringkas jadi 2. Dijamak pun juga boleh. Duhur asar ditemukan di awal namanya takdim, dimundurkan waktu duhur di asar namanya takhir. Ini bagian dari rukhsah. Jenengan sakit, sholat sambil berdiri tidak bisa, boleh sholat sambil duduk. Ini namanya rukhsah. Tapi di larangan tidak ada. Ketika Allah berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya al khamr, miras, wal maisir, judi, wal ansab, mengundi nasib, ini rijsun, perbuatan najis, min amali syaitan fajtanibu, jauhilah. Ini ada larangan. Apakah kemudian seorang muslim mengatakan ada rukhsah untuk penggunaan miras? Kapan? Ya ketika kami sakit, boleh kok konsumsi miras. Nggak ada jamaah, karena ini larangan. Larangan itu semua kita bisa menjauhi. Judi, oh kondisi darurat boleh judi, kan kita nggak temukan kaidah itu. Kalaupun ada, itu bisa dipastikan kaidah sesat. Karena ini dari zaman dulu, hatta Imam Syafi'i dan ulama 4 mazhab tidak pernah memberikan rukhsah terhadap larangan, kecuali mereka yang dalam kondisi kelaparan di hutan, baru mereka boleh mengkonsumsi sesuatu yang haram. Itu pun nggak boleh dibawa pulang. Temu babi, celeng, nah kalau bahasa Jawanya celeng namanya, babi hutan. Karena sudah 3 hari 4 hari nggak makan, nggak ketemu apa-apa. Akhirnya kemudian ya ditembak, misalkan dia bawa senapan begitu, senapan angin, kemudian dibawa pulang, di rumah direndam misalkan. Nggak boleh. Hanya boleh dimakan di sana, dan itu hanya untuk bertahan hidup. Ini baru larangan yang dilanggar. Itu hanya ini saja yang kita temukan, karena Quran menyebutkan illa manitturra ghaira baghin wala mahmasatin, kecuali mereka yang terdesak. Dan darurah ini tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Ustaz, kami sakit Ustaz, darurah Ustaz. Terus ya kami mau konsumsi miras ini buat obat. Allah tidak pernah menurunkan obat itu dari sesuatu yang haram. Nah ini ditemukan, kalau di Jakarta mungkin jarang ya Pak ya, tapi kalau di daerah di Jawa, gatel itu katanya konsumsi ular kobra. Waduh, la ilaha illallah. Kobra itu dirica-rica enak Ustaz. Oh ini kobra itu haram jemaah. Lah kok jenengan nyari obat dari yang haram? Ya, saya tahu karena dulu lingkungan saya kayak begitu Pak. Pinggir jalan rica-rica, gambarnya ular begini ya, kobra apalagi. Bahkan terang-terangan dijual di pinggir jalan, darahnya katanya bisa buat obat apa begitu. Ini haram. Tidak ada rukhsah keringanan untuk yang haram, karena semua kita bisa menjauhi. Masih banyak obat-obat yang halal kok. Kenapa harus menggunakan obat yang haram? Ustaz, uang di rekening tinggal 200.000, ini darurah, kalau enggak kami mati Ustaz, makan apa? Lah terus ya udah, saya akhirnya ikut judi online. Oh jenengan makin kecekek. Tadinya di rekening sisa 200.000, akhirnya pakai dengan alasan darurat, kemudian dipakai buat judi biar bisa menghasilkan. Dari surplus sisa 200.000, minusnya 200 juta. Itu belum kita ngomong penghasilan dari ini penghasilan haram. Tidak ada rukhsah pada larangan. Rukhsah itu hanya ada pada perintah. Nabi memberikan rukhsah keringanan, mereka yang sholat sunnah boleh sambil duduk, tapi pahalanya setengah. Hadis Abu Daud dan At-Tirmidzi. Untuk yang tidak ada uzur, yang ada uzur ya karena ada uzur pahalanya sempurna.
Jadi jangan kaget kalau nanti jamaah Kuba sholat qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, sholatnya sambil duduk, padahal beliau bisa berdiri. Ini sholat sunnah ya Pak ya. Nanti jangan dipotong videonya. Ada pihak yang tidak bertanggung jawab suka motong-motong edit. Kalau sholat wajib fardu tidak boleh, harus berdiri. Bahkan itu dirinci oleh para fuqaha. Susahnya di mana ya nggak bisa? Ya nggak bisa rukuk, tapi berdiri bisa. Nah, nanti berdirinya tetap, nanti rukuknya di atas kursi atau sujud. Karena sebagian yang sepuh itu untuk nekuk sujud dan rukuk itu mereka kesulitan, ada udzur begitu. Itu ada rinciannya dari para fuqaha. Sahal bin Abdullah At-Tusturi, beliau mengatakan perbuatan baik itu dikerjakan oleh orang-orang baik dan orang jahat. Betul. Kalimat beliau ini benar, walaupun ini bukan hadis. Ini adalah ulama tabi'in yang hidup dan menjadi muridnya para sahabat. Beliau mengatakan, ada quotes dari beliau, perbuatan baik itu dilakukan oleh semua orang, yang baik dan yang jahat. Yang berbagi di Jumat berkah itu yang sholat, yang tidak sholat juga berbagi. Bahkan mohon maaf, yang penghasilannya haram dari mencuri, dari korupsi, mereka juga berbagi. Tiap tahun itu ngasih beras ya. Satu keluarga dikasih 10 kilo, 10 kilo. Nah, satu RW ada lebih dari 100 kakak, dikasih semua, bertonton dibagi. Entah itu dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Kebaikan itu dilakukan oleh dua orang ini. Orang yang berbuat baik, orang jahat juga ya. Bahkan orang yang mohon maaf mencuri, membunuh, mabok malamnya, paginya melakukan kebaikan kok. Tapi maksiat atau perbuatan buruk atau larangan itu hanya ditinggalkan oleh orang-orang yang jujur saja. Ini Masya Allah mengena sekali di dalam Hilyatul Auliya. Perbuatan dosa itu kan perbuatan yang dilarang. Itu hanya ditinggalkan oleh orang-orang yang jujur saja. Jadi ketika kita pengen tahu apakah fulan ini betul-betul baik atau tidak, lihat saja apakah beliau pernah melakukan perbuatan dosa besar atau tidak. Beliau nggak pernah judi, beliau nggak pernah miras, mohon maaf, tidak main perempuan atau main laki-laki, menutup aurat, semua pintu kabair dosa besar itu ditutup rapat. Ini beliau pasti orangnya jujur, orang baik. Karena yang berbuat dosa pun juga tahajud ya. Yang dugem pun juga sholat 5 waktu. Tapi kalau ada orang yang sholat 5 waktu tapi nggak dugem, ini luar biasa, betul-betul menjaga agamanya. Orang yang makan haram dari mengambil itu juga sholat, Ramadan juga puasa, malah ikut bukber, malah yang nyediain kok ya. Tapi kalau ada orang yang Ramadannya bagus, kemudian sholat 5 waktunya bagus, hajinya bagus, dan dia tidak melakukan perbuatan dosa besar, ini langka. Dan disitulah kemudian kita mengambil peran, tinggalkan perbuatan larangan itu sejauh mungkin. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan, Al-Kharaiti juga meriwayatkan dari jalur Thariq dari Al-Hasan Al-Basri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqil maharima takun a'badan nas." Takutlah engkau, jauhilah perbuatan yang dilarang. Hatta yang makruh juga dijauhi. Ini bentuk sikap kehati-hatian seseorang. Takun a'badan nas, niscaya engkau menjadi orang yang ibadahnya itu paling nyaman, paling tenang. Karena tidaklah yang membuat ibadah kita itu terganggu atau merasa tidak nyaman atau berat itu disebabkan karena perbuatan dosa atau larangan yang dilanggar. Ya, hadis ini memiliki kelengkapan dari Abu Hurairah, "Man ya'khudhu 'anni haula'il kalimat." Siapa yang mau mengambil 10 kalimat dariku, kata Nabi, maka hendaklah dia amalkan atau diamalkan sebagian. Abu Hurairah kemudian mengatakan, "Saya mau ya Rasul." Maka Nabi mengatakan, "Ittaqil maharima takun a'badan nas warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas." Ini terjemahannya. Biar jenengan bisa ikut membaca juga. Takutlah engkau kepada perkara yang diharamkan, niscaya engkau menjadi orang yang paling nikmat ibadahnya. Orang ketika tahajud tapi nggak punya tanggungan
hutang cicilan motor itu kan enak. Kalau punya tanggungan dengan orang, tanggungan hutang, itu kan nggak tenang. Nabi mengilustrasikan perkara yang dilarang ketika dilanggar itu membuat ibadah kita tidak tenang, tidak nyaman. Maka jauhilah itu, kita akan merasakan nikmatnya ibadah. Perkara yang haram yang dilakukan, dosa yang dilakukan, itu membuat kekhusyuan ibadah kita tercabut, hilang. Yang membedakan seseorang itu sama-sama sholat di masjid berjamaah, mereka bisa merasakan setiap lantunan ayat suci, setiap gerakan atau tidak, itu ya ada atau tidak perbuatan dosa yang belum lama dia lakukan. Kalau tidak ada, alias betul-betul menjauhi dosa besar apalagi dosa kecil, maka manisnya ibadah itu bisa dia rasakan. Sebaliknya, kalau ada dosa besar yang dilakukan, habis pasang taruhan karena Liga Champion pertandingannya seru, big match, ya taruhannya sih nggak pakai uang Ustaz, terus pakai apa? Ya traktiran podoai, sama saja. Oh enggak Ustaz, rokok Ustaz, cuma 1 batang 2 batang, sama saja. Itu juga judi. Judi itu macamnya banyak jamaah. Jangan kita berpikir judi itu pakai duit, harus ada bandarnya. Oh enggak. Ya, itu nanti bisa dibahas di pembahasan fikih muamalah ya. Saya tidak masuk terlalu dalam ke situ, nanti biar ustadznya langsung yang menjelaskan. Ini kan kita sedang menjelaskan terkait hal-hal yang diharamkan. Wardo bima qasamallah, ridholah terhadap apa yang diberikan oleh Allah, takun aghnan nas, maka kita akan menjadi orang yang merasa cukup dan paling kaya. Apa sih yang membuat kita kekurangan terus? Apa sih yang membuat kita merasa kekurangan terus? Padahal bahan pokok makanan itu ada semua di rumah. Rekening punya 10 itu aktif semua, bukan yang dormen. 10 rekening ada, isinya ada semua. Tapi kenapa kok merasa kurang? Ya kita nggak pernah ridho, nggak pernah syukur, merasa kurang terus. Jadi perasaan ini kemudian mempengaruhi otak, Pak. Nah, otak kemudian mempengaruhi hati. Akhirnya disibukkan terus dengan hal-hal semacam ini. Cari. Waktunya sholat, nyari rezeki. Sampai waktu sholat selesai. Waktunya ngaji untuk ngecas iman, cari rezeki. Ya boleh-boleh saja kan Ustaz, sekarang bisa pakai YouTube. Betul. Tapi luangkanlah waktu jamaah. Kalau kita abai dengan rohani kita, spiritual kita, nanti yang ada adalah ya sesuatu yang tidak baik itu akan masuk. Yang bisa mengkosongkan hati kita, antivirusnya dari rohani kita, spiritual kita itu ya ilmu. Kalau ini kosong, spiritual kita kosong, roh kita kosong, perbuatan dosa dan maksiat itu akan menggelayut ya, dan kemudian seseorang itu akan jebol pertahanannya dan dilanggar. Hatta mohon maaf Pak ya, bahkan perbuatan yang norma di masyarakat itu tidak baik, asusila, semacam mohon maaf perzinahan atau perselingkuhan, itu dilakukan oleh orang yang paham dan ngerti loh Pak. Syubhatnya terlalu tebal kabutnya, menganggap ya syaitan itu punya cara tersendiri untuk membisiki. Yang judi juga seperti itu. Kenapa bisa begitu? Rohaninya kosong. Makanya kalau kita temukan ada orang yang paham agama, tahu agama, justru dia melanggar, melakukan dosa besar itu, ini berarti ada kekosongan di dalam rohaninya. Ilmunya banyak betul, tapi dari ilmu ini tidak membuahkan khasyah, rasa takut. Khasyah ini bisa dipupuk, khasyah ini bisa dimunculkan, bisa dirawat dengan cara apa? Hadir di taman surga seperti ini. Orang pintar sepintar apapun, tapi tidak pernah hadir di taman surga, tidak pernah mau mendengar nasihat dan masukan orang atau ulama lain atau mubalik yang lain, tentunya terkait dengan hal-hal yang bersifat baik dan hak. Barometernya kan Quran dan sunnahnya Nabi. Ya suatu saat akan terseret arus. Syaitan itu pintar sekali dalam menggelincirkan Bani Adam. Kemudian beliau melanjutkan, berbuat baiklah kepada tanggamu, niscaya akan menjadi seorang mukmin. Karena tetangga itu adalah orang yang paling dekat dengan kita.
bukan dari jalur nasab tapi dari jalur ya tempat kita tinggal atau domisili. Mereka lah yang terdepan kalau terjadi sesuatu, kalau ada apa-apa. Cintailah untuk manusia apa yang engkau cintai untuk dirimu, cintailah engkau, niscaya engkau akan menjadi orang yang muslim. Maksudnya ya, sesuatu yang menjadi milik orang dan orang itu tidak mau diambil hak itu sebagaimana kita, maka jangan melakukan perbuatan yang bisa membuat orang lain itu sakit hati. Kalau orang itu suka melakukan sesuatu dan itu tidak ada unsur dosa dan maksiatnya, agama juga menganjurkan ya nggak perlu kemudian kita iri, hasad, karena ini penyakit bisa muncul kapanpun, hatta di circle keluarga. Jadi penyakit hasad, penyakit iri ini tidak membatasi usia, bahkan tidak membatasi golongan, bahkan tidak membatasi ya, keluarga. Siapapun bisa terjangkit dan itu dampaknya lumayan dahsyat. Janganlah engkau banyak tertawa, wala tuksir ad-dhahika fa inna kathrata ad-dhahiki tumitul qulub. Jangan terlalu banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa menyebabkan hati kita tidak peka. Orang yang jarang menangis lebih banyak tertawa, maka hatinya tidak Allah jadikan lembut. Kelembutan hati itu ada pada tangisan. Nangis di sini dalam artian menangisi dosa dan kesalahan. Seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab itu, Pak, beliau di raut wajahnya, di matanya ini ada bekas guratan hitam. Ketika ditanya ya, beliau, muridnya menjelaskan min kasratil buka, saking banyaknya nangis, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Inilah yang membuat di bagian antara hidung dan mata beliau ini ada semacam aliran air. Coba selevel beliau, dosa apa sih yang beliau lakukan? Tapi beliau menangisi. Beliau itu tegas, bukan keras tapi tegas. Tapi Masya Allah, seorang yang tegas ditakuti oleh syaitan, bangsa jin, ditakuti oleh para sahabat. Jadi ada cerita Sa'ad bin Abi Waqqas di sebuah wilayah di negeri Syam. Sa'ad bin Abi Waqqas ini ditunjuk menjadi gubernur. Penduduknya, warga masyarakat yang ada di Syam itu ngadu kepada Amirul Mukminin di Madinah. Kami menemukan pemimpin kami, gubernur kami itu sholatnya nggak benar, wahai Amirul Mukminin. Oh begitu? Iya. Ya. Kenapa nggak benarnya gimana? Dia itu kalau sholat itu lama, bacaannya lama, panjang. Apa yang terjadi jamaah? Langsung dicopot. Langsung dicopot itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan beliau nggak komplain. Gara-gara sholatnya lama, bukan gara-gara melakukan tindakan asusila atau perbuatan dosa. Enggak, Pak. Para sahabat itu Masya Allah, orang-orang yang bahkan hal yang syubhat pun tidak mereka lakukan. Ini orang-orang hebat di zamannya. Dicopot, dipanggil ke Madinah, sini. Langsung direspon keluhannya. Benar, kamu melakukan ini dan itu. Iya, kenapa? Kemudian beliau memberikan argumen, sebetulnya saya sudah menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Menurut saya sholat itu nggak terlalu panjang, tapi mungkin menurut mereka sholatnya panjang. Kalau dulu itu kan yang jadi imam ya pemimpinnya. Misalkan beliau jadi gubernur, di situ kan ada masjid besar itu, semacam ya masjid utama lah di kota itu. Yang jadi imamnya beliau. Kenapa? Yang paling alim beliau, yang paling bagus bacaannya beliau. Nggak ada, Pak, yang berani maju jadi imam. Ini dikomplain sama rakyatnya, masyarakatnya, sekaligus jamaahnya, dicopot. Nah, tapi nanti di sini jangan langsung dicopot Ustadz Arifnya ya. Beliau bacaannya bagus. Gini Pak, panjang dan pendek itu relatif. Tinggal disampaikan saja, Ustadz, bacaannya agak dipendekin Ustadz karena ini banyak yang sepuh. Masa insya Allah mendengar. Kalau langsung dicopot kan terlalu ekstrim gitu. Tapi inilah sahabat Umar, tegas beliau. Wa ma'adzalika, pun demikian
hatinya lembut jamaah. Urusan begini tegas, hatinya lembut. Kenapa? Kasratul buka, banyak nangis. Tapi kalau banyak ketawa, ketawa itu boleh Pak. Dan ketawa itu membuat hati kita itu apa ya? Senang begitu ya, bahagia, los. Karena ada obrolan yang memancing tertawa, itu pun juga tidak masalah. Tapi kalau durasinya keseringan, guyu terus ketawa tuh, sana ketawa, di sana ketawa, pesawat lah. Lihat YouTube ketawa, apa-apa ketawa begitu. Wah, ini nanti bisa dibawa ke grogol kan begitu. Di situ ada RSC ternyata. Jadi banyak tertawa itu membuat kepekaan hati dan kelembutan hati itu menjadi sirna, terkurangi. Tapi mereka yang banyak menunduk, kemudian bermuhasabah, kemudian minta sama Allah, ya Allah, saya kok sholatnya ini masih sering telat, ya Allah ampuni. Padahal itu hal kecil, tapi kemudian membuat hatinya ya, merasa bahwa itu adalah sesuatu yang besar. Kemudian ada rasa sedih, bagaimana nanti kalau saya sudah berpisah dengan dunia ini, ya Allah, kurangnya bekal, sedikitnya amal. Nah, kemudian ada renungan, ini Masya Allah, kalimat-kalimat yang bagus, kalimat yang luar biasa untuk membuat hati kita lebih lunak dan lebih lembut. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan kalimat yang mengutamakan meninggalkan hal-hal yang haram daripada mengerjakan ketaatan ini maksudnya adalah ketaatan yang sunnah, bukan ketaatan yang wajib. Jika tidak demikian, maka amal perbuatan wajib itu lebih utama daripada meninggalkan hal-hal yang haram. Kan urutannya meninggalkan yang wajib terlebih dahulu. Maaf, mengerjakan yang wajib baru kemudian meninggalkan yang haram. Jadi kalau ada pilihan ini perbuatan wajib, ya, maka wajib yang lebih didahulukan. Maksud dari orang-orang yang baik atau jujur yang meninggalkan perbuatan dosa itu ketika disandingkan dengan amalan sunnah. Amalan sunnah kan ketika tidak dikerjakan kita tidak berdosa, tapi kewajiban itu wajib. Ketika ditinggalkan maka dia berdosa. Oleh karena itu meninggalkan larangan tidak memerlukan niat. Dan ini berbeda dengan mengerjakan perbuatan baik. Ya tinggalkan saja. Sedangkan kebaikan itu kan harus ditata niatnya. Ini melakukannya karena siapa? Ketika kota infak lewat, kemudian yang kita keluarkan adalah ya, yang angkanya 5, nolnya 2 misalkan. Atau angkanya 2, nolnya 3. Pas dilihat ke kanan, ketua DKM. Waduh, sekretarisnya. Ganti ya, yang merah. Yang ada Insinyur Soekarno-Hattanya. Nah ini kan sudah lain Pak. Kebaikan itu membutuhkan niat. Ya, makanya mending dilewatin saja kota infaknya. Nanti pas semua orang sudah bubar, nah, duit sekepok. 100 ribuan isi 10 langsung masukkan ke kota infak, nggak ada yang lihat. Dan kadang kan ketika niat berubah itu keikhlasan menjadi tantangan terbesar. Tadinya mau ngasih sedikit kemudian berubah jadi banyak karena ngelihat orang. Ini kan ada perubahan niat kan begitu. Ini sudah kita bahas di pembahasan hadis yang pertama. Ikhlas itu berat sekali, jamaah. Maka untuk membantu agar bisa mewujudkan sikap ikhlas itu, dulu para salaf suka menyembunyikan kebaikan, menyembunyikan amal. Walaupun ini bukan kewajiban tapi ini fadlun. Artinya kalau kita bisa memberikan contoh dilihat orang itu lebih baik. Tapi dengan catatan harus bisa menjaga niatnya. Karena yang paling sulit dari sebuah kebaikan itu adalah meluruskan niat karena Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu pula terkadang meninggalkan amal perbuatan itu menyebabkan kekufuran. Misalnya meninggalkan tauhid, meninggalkan rukun Islam, meninggalkan sholat sampai kemudian juhud, menolak kewajiban sholat, itu bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Hati-hati, karena ini merupakan rukun Islam. Orang yang meninggalkan sholat karena malas dengan meninggalkan sholat karena tidak mau meyakini dan mengakui kewajibannya itu beda. Saya masih tahu sih kalau wajib Pak, tapi malasnya luar biasa. Anda melakukan dosa besar. Kalau Imam Ahmad tidak, semuanya dipukul rata. Hambali kan begitu, Hanabilah, semuanya divonis keluar dari Islam yang meninggalkan sholat tanpa ditanya terlebih dahulu apakah ini karena juhud atau karena malas. Tapi jumhur termasuk Imam Syafi'i menyatakan kalau dia karena malas tidak. Tapi kalau dia karena tidak meyakini kewajiban sholat, maka orang ini bisa
bisa keluar dari Islam. Meninggalkan kewajiban itu bisa divonis seperti itu. Tapi nanti qadhi ya Pak yang menjatuhkan vonis pengadilan. Kita tidak bermudah-mudah di ranah itu. Ini berbeda dengan seseorang yang mengerjakan yang haram, yang tidak langsung menyebabkan kekafiran tersendiri. Orang yang melakukan judi, miras, itu kan tidak langsung divonis dia keluar dari Islam. Karena Ahlussunnah wal Jamaah ini dosa besar. Tapi ketika dia meyakini kehalalan, oh ini halal kok miras buat saya, babi halal buat saya, misalkan begitu. Wah, ini berat sekali konsekuensinya. Ucapan ini bisa menghempaskan dia dari Islam. Karena apa? Dia menganggap sesuatu yang halal padahal Allah sudah mengharamkan, atau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Sehingga urutan keutamaan hukum taklifi adalah mengerjakan kewajiban, meninggalkan larangan. Tadi yang kita bahas, mengerjakan perkara sunnah, meninggalkan perkara yang makruh, mengerjakan perkara yang mubah. Paling rendah itu adalah perkara mubah. Tidur itu mubah. Kemudian kita jalan-jalan itu mubah. Perkara yang oleh agama tidak melarang dan juga tidak memerintahkan. Kadang bisa mendapatkan pahala jika memang dibutuhkan kan seperti itu. Saya pengen tidur lebih awal agar nanti bangunnya bisa lebih awal, bisa qiyamul lail, bisa subuh berjamaah. Ini orang yang meniatkan tidur seperti ini, ya niatnya saja sudah berpahala karena dia meniatkan untuk sesuatu yang lebih mulia dan lebih baik. Maimun bin Miran radhiyallahu rahimahullah beliau mengatakan, zikir kepada Allah dengan lidah itu baik, namun lebih baik lagi jika seseorang hamba mengingat Allah ketika bermaksiat, kemudian berhenti dari perbuatan maksiat. Ada dua perbuatan, satu zikir dalam kondisi seperti ini itu baik, tapi ketika mohon maaf sedang dihadapkan dengan maksiat di diskotik, ada miras, ada perempuan yang lagi joget-joget, mohon maaf, kemudian dia ingat kepada Allah, langsung keluar dari tempat itu, jauh lebih baik. Jadi sama-sama zikirnya, tapi keadaan itu yang mempengaruhi dan kemudian membedakan antara yang aman dan yang sedang dalam kondisi berada di tempat dosa dan maksiat. Disebutkan di dalam Hilyatul Auliya. Umar bin Abdul Aziz beliau mengatakan bahwa takwa bukanlah dengan sekedar melaksanakan qiyamul lail, puasa di siang hari dan mengkombinasikan keduanya. Namun takwa ialah mengerjakan apa saja yang diwajibkan dan meninggalkan apa yang diharamkan. Ini gatuannya begitu, gatuan. Kombinasinya begitu. Takwa itu nggak bisa hanya mengerjakan sholat tapi malamnya dugem, nyun sewu Pak ya. Takwa itu nggak bisa dengan puasa Ramadan atau sudah haji tapi kena pinjol begitu. Ustaz, pinjol nggak boleh. Pinjol itu ada unsur ribanya jamaah. Yang diajukan 3 juta, jadi nggak tahu yang cair berapa. Bisa 1,5, bisa 1,4, 50% Pak. Ini kan ribanya kentara sekali. Dia melakukan sholat, dia melakukan aktivitas ibadah, tapi mabuk ya, tapi judi ya. Takwa itu dua-duanya harus beriringan, perintah dikerjakan, larangan juga. Hanya salah satu saja, saya nggak judi, saya nggak pernah miras, saya nggak pernah main perempuan, saya nggak pernah main laki-laki, saya jadi orang baik. Terus, ya cuman minusnya saya nggak sholat, Anda bukan orang bertakwa. Takwa itu menggabungkan keduanya, perintah yang dikerjakan, larangan yang ditinggal. Dan ingat, dosa meninggalkan sholat itu jauh lebih besar daripada dosa judi, membunuh, berzina, dan dosa-dosa lain. Ini diletakkan di timbangan, meninggalkan sholat di timbangan yang lain, ini jauh lebih berat ini loh Pak. Nah itu nanti bisa dirujuk di bukunya Imam Ibnul Qayyim, judulnya Ahkam Tarikus Shalah. Itu beliau mengupas panjang lebar, sampai beliau mengatakan, jangan dikira Anda yang meninggalkan sholat namun tidak pernah berbuat dosa besar, tidak pernah judi, tidak pernah miras, zina, tidak pernah korupsi, kemudian ya Anda mengatakan masih mending saya walaupun nggak sholat sih, salah. Dosa meninggalkan sholat itu jauh lebih besar daripada dosa-dosa ini. Dan itu orang jahat, sampai ada orang muslim tidak sholat ya, dan itu bukan orang bertakwa. Karena takwa itu menggabungkan dua hal, perintah yang dijalankan dan larangan yang ditinggalkan. Jika disertai dengan perbuatan lain yaitu sunnah, maka itu adalah fadlun, keutamaan. Secara umum perkataan generasi salaf di atas menunjukkan bahwa menjauhi perkara yang haram
kendati itu sedikit, itu lebih utama daripada memperbanyak mengerjakan ketaatan sunnah. Meninggalkan yang haram itu jauh lebih baik daripada mengerjakan yang sunnah. Kan tahapannya begitu Pak, wajib dikerjakan dulu, yang haram ditinggalkan. Seandainya dia tidak mengerjakan amalan sunnah, apakah bisa masuk surga? Bisa. Itu kan hadisnya berseliweran, hadis yang berkaitan dengan tauhid. Man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wal jannatu haq wan naru haq wa Isa ibnu Maryam kalimatuhu alqaha ila Maryam. Barang siapa yang bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja, kemudian meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah Abdullah wa Rasuluh dan ruh yang Allah tiapkan kepada beliau, surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, adkhalahullahu jannah ala ma kana minal amal. Ini kan perkara pokok. Ditambah nanti sholat 5 waktu dan rukun Islam, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga walaupun amal sunnahnya sedikit. Nah, baru kalau ini sudah masuklah ke sunnah. Sholat duhanya, tahajudnya, qiyamul lail, kemudian qobliyah ba'diyahnya. Jangan ketuker jamaah. Qobliyah ba'diyahnya kenceng, nggak pernah putus, tapi judinya lebih kenceng. Nah, ini keliru. Jenengan salah dalam meletakkan prioritas. Mending begini, yang sunnah tadi nggak usah dikerjakan sama sekali, tapi jenengan nggak judi. Itu, tapi jenengan nggak selingkuh. Itu lebih bagus. Dan itu justru yang membawa ke surga. Tapi kalau amalan sunnahnya banyak, tiap tikungan ada selingkuhannya misalkan. Wah, naudzubillah. Wah, hati-hati nanti disunduk dicerahkan nanti. Ya kan? Celup sana celup sini, la ilaha, apa ini seperti ini. Ini karena makna takwa itu bias di tengah masyarakat, menganggap bahwa saya sudah sholat, saya orang bertakwa. Jenengan sholat, ya jenengan harus meninggalkan larangan. Ini satu paket yang nggak bisa dipisah. Atau kalau pilihannya sunnahnya luar biasa, sedekah infaknya masya Allah, tapi dosa besar tetap dilakukan. Ini keliru. Ya, karena para salaf dulu menggolongkan tarikul maharim, orang yang meninggalkan perkara yang diharamkan itu jauh lebih diutamakan daripada mengerjakan amalan sunnah. Saya tidak mengatakan menomordialkan amalan sunnah, enggak ya Pak ya. Ini berlaku bagi mereka yang ketika melakukan dosa itu masih kenceng begitu. Maksiat dosa besarnya masih kenceng. Tapi kalau dosa besar enggak, kemudian kewajiban dijalankan, ya lakukan yang sunnah karena ini menjadi amalan keutamaan. Mengerjakan perintah itu tidak terjadi kecuali dengan amal. Sedangkan amal itu keberadaannya terkait dengan syarat dan sebab-sebab. Sebagian dari syarat dan sebab tersebut terkadang tidak mampu dikerjakan oleh seseorang. Syarat untuk mengerjakan sholat agar menjadi sah itu adalah wudhu. Suatu saat tidak bisa wudhu. Tidak bisa wudhu itu karena satu tidak bisa kena air, yang kedua karena sakit, ya. Dan itu pernah terjadi di masa sahabat. Hadisnya hadis Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi pada saat itu beliau safar perang Bani Mustalik bersama dengan salah satu istri beliau Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau mungkin biasa Pak, transit di satu tempat, turun, karena beliau itu sholat wajib selalu, beliau tidak pernah mengerjakan sholat wajib di atas kendaraan Nabi. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat, beliau mukim, berhenti, turun dari onta, kita bikin tenda sholat wajib. Kecuali sholat sunnah itu beliau pernah kerjakan di atas kendaraan. Nah, dari sini nanti jadi hukum oleh para fuqaha. Nah, transit di tempat A, kemudian selesai, beliau melanjutkan perjalanan. Ibunda Aisyah juga ikut, semua rombongan ikut. Ketika transit di tempat yang kedua, Ibunda Aisyah baru ngeh, kalungnya ketinggalan, jatuh. Kalung itu adalah kalung milik kakaknya, Asma binti Abi Bakar. Dipinjemin, ya namanya adik kakak biasa Pak, tuker-tukeran kayak begitu. Ngadu ke suaminya, ya Rasul, kan beliau kan agak-agak manja begitu. Manjanya manja cinta. Nyon sewu ini, tapi nggak ada nyon sewunya Pak ya. Nyon sewu itu bahasa saya.
Ini kalungnya punya mbak hilang. Loh, kok bisa? Nabi juga responnya juga respon cinta begitu. Loh, kok bisa? Iya, nggak tahu ini, mungkin di tempat sebelumnya. Akhirnya diutuslah beberapa orang sahabat. Sahabat itu kan manut nurut. Disuruh A ya A, disuruh B ya B. Beda dengan Bani Israel. Makanya sampai sekarang musuhnya banyak kan. Banyak musuhnya, itu seluruh dunia memusuhi mereka. Memang dasarnya kayak begitu kok. Beberapa orang sahabat diutus, coba kamu ke tempat transit sebelumnya, kalian cari kalungnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beberapa orang berangkat kemudian dicari di upuk-upuk wilayah itu, nggak nemu-nemu. Akhirnya apa jamaah? Waktu sholat masuk. Waktu sholat masuk mereka cari air nggak ketemu, sambil cari air sambil cari kalung. Waktu itu syariat tayamum belum turun. Saya ulang, syariat tayamum belum turun. Al-Maidah dan An-Nisa yang berbicara mengenai tayamum dan wudu itu belum turun. Dicari, waktu sholat sudah mau habis, muter-muter nyari kalung sama air nggak nemu-nemu. Akhirnya apa? Shollu bi ghairi tahurin. Mereka sholat tanpa wudu. Sholat tanpa wudu di jamak. Bingung kan Pak? Lah nggak ada air mau gimana? Waktu sholat sudah masuk, masa nggak sholat? Mereka berijtihad, sholat tanpa wudhu. Setelah itu melapor ke Nabi. Nah, qadarullah habis sholat nggak lama ternyata kalungnya ketemu. Nah, ini memang sudah diskenario sama Allah seperti itu. Kadang begitu Pak, kita punya masalah buntu nggak ketemu. Nah, baru ketika kita wudhu, baru ketika kita sholat kita minta solusinya ada di dekat kita. Kadang memang begitu. Sama Allah dibuat kita biar tunduk dulu. Ketemu. Nggak lama setelah selesai sholat, ketemu di bawahlah, kemudian diceritakan kepada Nabi peristiwa mereka yang sholat tanpa wudhu. Apa jawaban Nabi? Nabi diam saja. Kayak tadi. Nah, ini namanya sunnah takririyah. Nah, karena peristiwa ini imam 4 mazhab berbeda pendapat. Ini kan pembahasannya faqidu at-tahura ini. Seseorang yang kehilangan 2 alat untuk bersuci, yaitu dia kehilangan air untuk berwudu. Ya, waktu itu juga belum ada syariat tayamum. Jadi jangan ditanya, kok nggak tayamum Ustaz? Waktu itu ayat tayamum itu belum turun, perintah tayamum itu belum turun. Akhirnya kemudian Nabi mendiamkan, nggak disuruh mengulang. Ya, nggak disalahkan. Besok lagi kalau kayak gitu, begini ya, nggak didiamkan. Diamnya Nabi itu menunjukkan boleh, padahal mereka nggak pakai wudu. Tapi kalau ini jenengan praktekkan hari ini, jenengan nggak sah sholatnya. Itu kan dulu zaman ketika belum turun perintah tayamum. Ustadz, listrik kami mati, jet pump kami mati, air nggak ada di rumah, kami boleh tayamum? Nggak. Jenengan ke Kuba saja, Masjid Kuba, itu air melimpah, jenengan mau ciblon di situ juga bisa. Tetangganya juga masih banyak air. Ini kan kondisi di padang pasir, Pak. Nah, karena peristiwa inilah kemudian muncul di dalam mazhab Syafi'i. Saya berbicara di dalam mazhab Syafi'i, sholat lihurmatil waqt, sholat untuk menghormati waktu. Waktu sholat sudah masuk, ya kerjakan dulu. Kalau kita tidak bisa mengerjakan secara sempurna, entah berdirinya atau rukunnya, maka nanti diulang. Mungkin jenengan sudah pernah mendengar atau malah bahkan belum pernah sama sekali. Itu ada di dalam pembahasan mazhab Syafi'i. Nah, sayangnya materi kita materi hadis, bukan materi fikih begitu. Jadi nanti bisa ditanyakan kepada Ustaz. Dasarnya tadi hadis tadi. Dari hadis tadi para ulama 4 mazhab termasuk Hanabilah, Malikiyah dan Hanafiyah semuanya berbeda pendapat. Nah, kadang kenapa ulama berbeda pendapat? Karena mereka memandang satu hadis itu dengan pandangan yang berbeda. Ijtihadnya juga berbeda, kesimpulan hukum yang diambil juga nanti berbeda. Dan cerita tadi ada di dalam Sahih Bukhari. Kalau bukan di dalam Sahih Bukhari mungkin kita benar enggak sih? Karena kan belum tentu sahih. Ternyata di dalam Sahih Bukhari itu ada cerita yang tadi. Allah berfirman, kita lanjutkan masuk ke materi lagi. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, maksudnya lakukanlah. Maka nyambung cerita tadi lagi. Hanabilah mengatakan
dia tidak perlu mengulang sholatnya. Kenapa? Karena dia sedang menjalankan fattaqullaha mastata'tum, ada hubungannya. Sehingga orang yang sedang diopname, sakit, nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum. Ustadz, waktu sholat sudah masuk Ustadz, tapi saya wudhu nggak bisa, saya di ICU. Saya gerak-gerak juga nggak bisa, cuman bisa, saya sadar, cuman bisa kedip-kedip saja. Ini bagaimana saya lakukan sholat? Hanabilah, Imam Ahmad dan juga pengikutnya menggunakan ayat Quran ini at-taghabun, Pak. Bertakwalah kalian semampu, bertakwalah, kerjakanlah semampu kalian perintah itu. Beliau menyatakan, ya sudah sholat dalam keadaan apapun, tanpa perlu mengqadha. Dasarnya ayat ini dan hadis tadi. Emang sahabat tadi disuruh qadha? Enggak kan? Sama Nabi? Nah. Tapi Syafi'iyah tidak. Imam Syafi'i tidak. Kerjakan dulu, yang penting hurmatul waqt, waktunya sudah masuk, menghormati waktu. Karena nggak pakai wudu, nggak pakai tayamum loh Pak. Terus nggak bisa berdiri, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi nanti ketika sudah sembuh, sholatnya dikerjakan lagi, diqadha. Jadi yang tadi itu hanya untuk menghormati waktu sholat yang sudah masuk. Kalau Malikiyah, Imam Malik, nah, kondisi yang tadi, ya tidak bisa wudhu. Wudhu itu syarat sahnya sholat. Tidak bisa tayamum. Tayamum juga syaratnya sahnya sholat. Pipis di situ, beol di situ, misalkan najis semuanya, ya nggak usah sholat. Sampai nanti kondisi tenang baru diqadha. Itu Malikiyah. Makanya dibantah oleh muridnya sendiri, Al-Imam Al-Qarafi namanya, bahwa ini pendapat yang syad ini. Karena bagaimana seseorang muslim meninggalkan sholat dalam keadaan begitu? Justru dia harus lebih dekat sama Allah. Nah, Hanafiyah nanti lain lagi. Ya, dia boleh tidak sholat, boleh sholat dalam keadaan seperti itu. Maksudnya dalam keadaan dia tuh mirip-mirip pendapatnya Hanabilah. Ya, jadi bagaimana Ustaz? Ya kondisinya dilihat seperti apa, seperti itu. Kalau mau yang mengambil pendapat Imam Syafi'i silakan nanti diqadha. Yang mengambil pendapat Imam Ahmad juga demikian. Tapi nanti saya dimarahi sama Syafi'i. Gimana nih Ustaz, jelaskan perbandingan mazhab tapi enggak meluruskan. Ya kalau Syafi'iyah diqadha, Pak. Makanya orang yang sholat di kendaraan, yun sewu, di pesawat dan lain-lain, nanti ketika sudah turun jenengan harus mengqadha menurut Imam Syafi'i seperti itu. Karena tidak bisa menjalankan rukun secara sempurna. Ini pasti nanti banyak yang nanya soal ini, malah bukan soal hadisnya. Ya, ini karena pas kebetulan nyampe saja Pak pembahasan itu. Kalau enggak saya nggak akan masuk ke ranah fikih, karena kita masing-masing sudah ada pembagian jobnya, tugasnya dari DKM. Saya bahas hadis, ustaz lain bahas ini. Tapi pas qadarullah ini, ya gimana? Materinya menjurus ke arah sana, kan juga harus dijelaskan. Allah berfirman tentang ibadah haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a. Perintah itu tergantung istita'ah, kemampuan. Kemampuan tidak bisa dijalankan, gugur. Kerjakan semampunya. Makanya tadi keluarlah hadis Bukhari tadi yang bercerita mengenai beberapa orang sahabat yang melakukan sholat tanpa wudu dan didiamkan oleh Nabi. Allah tidak membebani hambanya dengan amalan perbuatan yang tidak sanggup mereka kerjakan. Allah juga menghilangkan banyak sekali amal perbuatan dari mereka karena adanya kesulitan. Sholat yang harusnya 4 jadi 2. Sholat maghrib, sholat isya yang belum waktunya bisa dimajukan di maghrib. Karena ini kesulitan, begitu. Kecuali jenengan di Kuba, nggak kemana-mana, nggak boleh begitu. Kecuali juga ada udzur, hujan misalkan, itu pun harus dengan komando imam. Ya. Tapi kalau kondisi safar, itu kan ada banyak rukhsah. Kondisi sakit ada banyak keringanan bagi mereka. Ini berbeda dengan larangan. Larangan itu kita tidak menemukan adanya rukhsah. Sedangkan larangan Allah tidak memberi uzur kepada siapapun untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena larangan ini terkait dengan syahwat yang kuat, keinginan hawa nafsu yang kuat, bukan karena kemampuan yang tidak bisa mengerjakannya, karena sebab uzur yang ada tadi. Bahkan Allah membebani hambanya untuk meninggalkannya dalam semua kondisi terkait dengan larangan. Dan sesungguhnya makanan-makanan haram itu boleh dimakan pada saat darurat. Ini tadi yang saya contohkan babi hutan, agar kehidupan tetap berlangsung. Jadi kenapa agama mengizinkan? Agar dia tetap bisa hidup dan bertahan, survive.
Bukan karena untuk menikmati, dibawa ke rumah dibikin rendang, atau karena syahwat. Karena dua hal ini tidak sesuai dengan dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip untuk mempertahankan hidup. Ustadz, saya bertahan hidup dengan cara korupsi, Ustadz, bagaimana? Enggak, nanti dipelintir kayak begitu. Jenengan kan kita semua punya pilihan jamaah. Ada orang yang Masya Allah bekerja jualan apa? Cilok, 1000-an Pak, bisa bertahan hidup ya, malah bisa nyekolahkan anaknya. Ada orang yang ya bisanya punya kendaraan, akhirnya ngojek, didaftarkanlah ke aplikasi, dari pagi ketemu pagi, bisa hidup Pak. Ya ini kan nggak ada udzur begitu. Kenapa? Karena masalah rezeki itu kita punya banyak pilihan. Bedakan dengan yang ketika tersesat, kemudian dia nggak punya pilihan kecuali makan makanan haram itu. Jadi darurat pun ada tempatnya begitu jamaah. Tidak semua kemudian dipukul rata. Dari sini bisa diketahui kebenaran Imam Ahmad, kalimat yang disampaikan oleh Imam Ahmad, sesungguhnya larangan itu lebih berat daripada perintah. Diriwayatkan dari Thauban bahwa Nabi SAW mengatakan istaqimu wa lan tuhsu. Istiqomahlah kalian dan kalian walaupun kalian tidak dapat mengetahui kadarnya. Karena istiqomah itu berat, istiqomah itu susah dan itu berat. Ya. Hadis ini disesuaikan oleh Imam Hakim dan disepakati oleh Imam Al-Zahabi. Al-Hakam bin Hazm Al-Khulafi radhiyallahu anhu mengatakan, aku diutus menghadap Nabi SAW lalu mengerjakan sholat Jumat bersama beliau. Beliau berdiri di atas mimbar, kemudian bersandar dengan tongkat atau panahnya memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian beliau bersabda, ayyuhan nas innakum lan tutiqu, wahai manusia kaum muslimin, sesungguhnya kalian itu tidak akan sanggup atau kalian tidak akan mengerjakan setiap perintah yang diperintahkan oleh Nabi. Walakin saddidu wa abshiru. Ini rukhsahnya di sini. Ingat jamaah ya, perintah yang sunnah bukan kemudian menghilangkan sama sekali kewajiban. Yang karena sakit, kondisi tadi di rumah sakit, nggak bisa berdiri sambil duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa gerak, pakai kedipan mata. Selama sadar ya Pak ya, catatannya selama sadar. Tapi kalau pingsan, Ustadz pingsan sehari semalam Ustadz, apakah kami berdosa meninggalkan sholat? Tidak, jenengan uzur. Nanti ketika siuman, ya Imam Syafi'i mengatakan disunnahkan untuk menyegerakan. Tapi Imam Ahmad harus, takutnya nanti begitu siuman kemudian diambil sama Allah Subhanahu wa ta'ala, diqadha. Ini kan perintah Pak sholat, tapi kondisi tadi, kondisi sedang sakit, pingsan, kemudian tertinggal 5 kali waktu sholat, diqadha sholatnya. Itu untuk perintah, tapi kita tidak temukan larangan seperti itu. Maka walakin saddidu, teruslah bersikap lurus. Maksudnya hal-hal yang semacam ini diperhatikan ya, karena tidak ada kewajiban yang digugurkan sama sekali. Sholat itu wajib, yang dikurangi itu adalah jumlah rakaatnya ketika safar, yang dikurangi itu adalah tidak bisa berdiri sambil duduk, yang dikurangi itu adalah ya kalau tadi kasusnya pingsan dia bisa mengqadha. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Jadi jamaah yang semoga dirahmati Allah, mohon maaf sudah lewat ya Pak waktunya Pak ya. Ya mohon maaf karena waktunya agak lewat. Itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan bagian pertama dari hadis ini. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya adalah bagian kedua dan pertemuan yang kelima. Ini nanti lebih lebih seru karena kita banyak berbicara dan mengupas kaidah-kaidah fikih. Akhirnya mau nggak mau masuk ke sana juga ya, karena memang hadisnya arahnya ke sana pembahasannya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak, silakan 1 atau 2. Disebutkan di dalam surah Al-Kahfi, sebelumnya Nabi Khidir sudah menyampaikan, kamu lihat saja, no comment. Karena ini kan berawal dari, di Al-Kahfinya nggak disebutkan sih Pak, tapi di dalam riwayat hadisnya disebutkan Nabi Musa sedang berkhutbah, kemudian ada salah satu, jadi sababul wurudnya kenapa ada Nabi Khidir, salah satu umat beliau dari kalangan Yahudi bertanya, Nabi Musa, ada nggak di dunia ini orang yang lebih alim daripada Anda? No,
saya yang paling alim. Salah nggak Pak? Salah nggak? Salah. Rasulullah saja nggak pernah mengucap seperti itu. Akhirnya Allah ajari adab kepada beliau. Nah, muncullah peristiwa dengan Nabi Khidir tadi, bahwa yang diklaim oleh beliau bahwa beliau adalah orang yang paling alim, tidak ada yang lebih tahu mengenai agama ini selain daripada beliau alaihi salam. Ternyata ada seorang anak manusia yang juga seorang nabi yang namanya Nabi Khidir, mengetahui perkara gaib yang Allah wahyukan kepada beliau yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan beliau sudah di awal sudah disampaikan, jangan banyak tanya, kamu lihat saja, jasi, hanya lihat saja, ya. Tapi ya beliau nggak bisa menahan diri dari perasaannya untuk bertanya, ada anak yang dibunuh, tembok dibetulin, kemudian kapal dilubangi. Ini kan menimbulkan pertanyaan. Nah, apakah ini sama dengan Bani Israel? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kan gen mereka kan sama. Bedanya beliau diangkat menjadi nabi dan rasul kemudian mendapatkan wahyu. Bukan hanya Bani Israel, ini kadang juga terjadi pada kita yang kadang kurang bisa nahan diri untuk menanyakan hal-hal yang tidak penting kemudian ditanyakan, ya kan? Mohon maaf, nyun sewu, ada masalah di tetangganya misalkan, atau ada masalah di DKM begitu. Kenapa sih? Kepo gitu. Ya, kepo itu ada bagusnya, ada tidak. Kalau kita yang pemangku kebijakan, Pak RT, Pak RW harus tahu itu kenapa kok ribut-ribut. Karena memang tugas beliau untuk menjaga kenyamanan di dalam bertetangga. Oh ini Pak, gara-gara parkir mobil. Emang gimana? Ya itu kan parkir mobil pada di luar menghalangi. Oh gitu. Akhirnya dikumpulkan sama Pak RT pas ada forum, disampaikan. Kalau mau di lahan kosong sana, jalan-jalan yang sepi tidak. Itu kan memang RT harus tahu Pak. Tapi kalau kita sebagai warga dan kita tidak langsung bersinggungan, bukan kita yang parkir di jalan, kita nggak perlu ngulik terlalu dalam keributan dua tetangga ini gara-gara masalah parkir. Agar kita tetap bisa berkomunikasi dengan si A, agar kita juga tetap bisa berkomunikasi dengan si B yang mereka itu sedang bersitegang gara-gara urusan lahan parkir. Toh kita tidak masuk dalam pusara itu. Kadang kan gara-gara urusan sepele begini main blok-blokan. Saya dukung ya A, saya dukung B. Akhirnya jadi masalah besar. Ngapain? Ya, jadi pertanyaan yang muncul itu sebuah hal yang wajar. Tapi Bani Israel ini lain. Dan pertanyaannya dilontarkan Nabi Musa sudah di warning sebelumnya. Nggak usah nanya-nanya, lihat saja. Tapi karena bertanya, ya mau nggak mau di akhir kemudian dijelaskan oleh Nabi Khidir. Itu semuanya bisa ditelusuri di dalam Al-Kahfi, ya, karena isinya hampir semuanya begitu. Adapun Bani Israel itu nanya iya, tapi nggak dituruti, nggak dipatuhi. Ini kan nganyel kayak memang nanya doang. Nah, dikit-dikit nanya sampai cerita mengenai sapi itu yang kemarin kita sampaikan sampai segitunya gitu. Jadi pertanyaan yang tidak penting terhadap urusan agama, Allah itu misalkan bentuknya kayak apa, ini kan nggak penting Pak. Kenapa kita bertanya mengenai zatnya Allah? Cukup kita sembah, kita yakini. Dan pertanyaan seperti ini tidak perlu dijawab. Jadi konteksnya tadi berkaitan dengan Nabi Musa dan lain-lain. Saya tambahkan dengan contoh yang lain. Ada yang memang ranah kita perlu bertanya, ada yang ranah di mana kita perlu menahan diri. Seperti Nabi Musa harusnya beliau bisa menahan diri. Tapi ya karena keingintahuan beliau itulah yang mendorong beliau kemudian bertanya, padahal sudah diberitahukan oleh Nabi Khidir begitu. Cukup atau masih ada? Kalau waktu juga